Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin breakdown ya, antrian saya yang kemarin sama yang kemarin lusa. Di sini kemarin lusa saya entry di area-area sini ya, di area-area sini. Tentu di situ jika kita lihat di sini tidak ada yang namanya candle range theory ya atau CRT. Karena saya tujuannya kemarin itu hanya scalping ya. Jika kita lihat di time frame kecilnya, di time frame M15 di sini. Nah, ini yang kemarin saya entry itu berada di area-area sini ya. Tepat di situ ada area rally, base rally atau area demand. Nah, setelah saya tandai area-area itu ya, kemarin saya langsung ganti time frame ya, langsung ganti time frame di time frame kecil. Tapi sebelum itu saya jelaskan kenapa saya berani entry di situ ya, padahal ini mendekati area-area supply di sini ya. Tapi area supply ini pertama dia sudah mampu di break ya, itu artinya market ada indikasi untuk melakukan kenaikan. Nah, setelah saya melihat juga di sini ada sebuah support ya, support ini sebagai key level dan akhirnya swing low ini ya, swing low yang ini menjadi valid. Kenapa menjadi valid ya? Karena dia mengambil support di sebelahnya ya sebagai POE nya, berarti ini ada indikasi kenaikan dan jika dia retest pasti akan melakukan kenaikan ya, simpelnya seperti itu. Nah, kemudian di situ saya melihat di time frame M5 ya, di waktu market sedang berjalan itu bentar di sini ya. Nah, ini, nah di M5 ini saya tandai juga sebuah liquidity. Nah, di sini kemudian area-area ini ada sebuah fair value gap ya, dimana fair value gap ini sebagai POE dan market naik. Nah, berarti swing low ini bisa dikatakan valid ya, karena dia masuk POE nya. Nah, kemudian market melakukan penurunan di sini, baru saya mengganti time frame untuk entry di time frame M1. Tapi ingat ya, entry-entry seperti ini kita harus menyelaraskan dengan waktu ya. Nah, di sini. Nah, kemarin itu saya entry agresif pertama itu di area-area sini ya, di area-area sini. Kemudian saya pending order lagi di area-area ini, order block ini ya. Ini adalah order blocknya yang baru terbentuk setelah market ini membuat break ini ya, break supply itu, atau bisa dikatakan ini sebagai CSD ya, CISD. Nah, itu berarti konfirmasi kenaikan karena itu adalah status pengiriman harga ya, status pengiriman harga untuk naik. Jadi saya entry di sini, kemudian entry lagi di area-area situ ya, dengan target tentu di swing low ya, di swing high yang pertama ini. Jadi saya ada entry di sini ya, di area-area sini, kemudian targetnya itu berada di sini, dan ada juga target kedua saya, karena saya ke open posisi itu dua posisi ya, di area sini ya, tepat sekali di 4261 itu. Karena di situ jika saya lihat di historinya itu ada sebuah POE juga ya, atau P level. Oke, jadi penjelasannya seperti itu. Kemudian untuk entryan yang kedua kemarin ya, sebentar. Nah, yang kemarin itu saya ada entry di area sebentar. Ini akan saya hapus lebih dahulu ya, biar enak. Saya ada entry di area-area sini ya, di area-area sini. Dengan target take profit saya pertama itu di sini, dan ada yang di area-area sini ya. Nah, bagaimana analisa saya di entry di area situ? Karena saya menemukan sebuah POE juga ya. Jika kita mengacu pada SNR, di situ ada sebuah POE ya. Di
sini. Nah, saya mengambil sebuah SNR ini ya, sebuah support di sini. Jadi saya entry setelah dia menyentuh ini, saya juga di situ entry agresif ya. Ingat, entry agresif itu selalu melihat waktu ya, bisa di waktu 1 jam, tapi kita menyelaraskan juga di waktu 15 menit dan time frame M1 itu 60 detik. Jadi saya entry di waktu-waktu 30 detiknya ya. Jadi per detiknya itu kita perlu melihat juga ya. Jadi saya juga melihat per detiknya, tidak kita langsung open posisi agresif entry seperti itu ya. Nah, di sini kemarin saya entry di area-area sini ya. Dan itu saya melihat di time frame M1 sebentar ya, di time frame H1 tadi ya. Di time frame H1 ini ya, di time frame H1 ini saya melihat candle bearish ini sebagai candle range-nya ya, range teorinya ini sebagai candle range teori peak-nya. Nah, kemudian di sini juga ada sebuah candle range low-nya. Sebenarnya target pertama itu yang bagus ya, yang ini ya. Target ini target pertamanya sebagai take profit pertama kita di CRTL-nya ya, di range low-nya. Oke. Setelah market ini masuk sweep ya, masuk mengambil swing high ini. Nah, dan dia menyentuh POE saya, kemudian saya entry di time frame M1 ya. Saya entry di time frame M1 biasanya mencari konfirmasi atau menunggu terjadinya konfirmasi atau bisa agresif. Tapi jika kita entry agresif, tetap ya kita menggunakan waktu ya. Jadi kita menggunakan waktu. Nah, di sini juga saya lihat setelah market ini menyentuh area-area sini ya, dia membuat candle range juga di time frame M1 ini, dia turun kemudian naik lagi. Nah, di sini dia wajib break ini jika kita menunggu konfirmasi untuk pengiriman harga sell ya, menjadi sebuah CISD ya. Nah, seperti ini. Tapi kemarin kenapa Bang kok bisa entry di saat market itu berada di sini ya? Karena di sini dia sudah masuk POE ya, yang pertama itu. Yang kedua, di sini di saat dia melakukan kenaikan itu ada impulsif sehingga menimbulkan sebuah gap. Nah, di sini gap di sini adalah area-area entry kita ya. Kita bisa entry di area-area situ. Jadi kemarin saya entry di area-area situ. Untuk target take profitnya tentu di area swing low-nya di candle range teori, yaitu candle range teori yang pertama ini bisa ya, tapi saya mengambil yang di bawah sini. Nah, yang ini saya mengambil di bawah yang itu. Kenapa saya mengambil di situ? Kembali lagi karena ini sudah masuk area key level, yaitu SNR di time frame H1 tadi. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk penjelasan entry saya yang kemarin seperti itu. Sebenarnya sangat mudah dan simple jika kita menggunakan candle range theory ya, tapi kita wajib bersabar. Nah, contoh saja kayak ini kemarin, cuma saya tidak melihatnya waktu ini yang kemarin ya. Di sini ada sebuah SNR juga atau pengiriman harga. Di saat market ini naik lalu turun ya, membuat pengiriman harga atau break ini menjadi sebuah CISD ya. Ini sebagai key levelnya ya, untuk kita melakukan sell di area-area itu ya. Jadi kita bisa entry sell di area-area sini. Jika ini kita lihat di line chart ya, di line chartnya itu pasti terlihat jelas. Nah, ini ya di sini. Jadi kita bisa entry di area-area sini. Tapi kemarin ini saya tidak melihat market waktu berjalan ya di situ. Jadi kita bisa entry di area-area situ. Sebenarnya entry agresif pun juga bisa ya, entry agresif juga bisa. Tapi tetap ingat, entry agresif itu wajib melihat yaitu sebuah time frame-nya atau waktunya ya, waktunya kita wajib melihat itu ya. Nah, yang kemarin juga di kolom komentar ada yang bilang kenapa range teorinya yang ini ya, yang saya update video kemarin saya entry di sini, kenapa range teorinya bukan yang ini ya. Ini juga sebagai range teori ya.
karena dia belum mampu di break. Nah, karena dia belum mampu di break inilah saya mencari candle range theory yang baru terjadi, yang baru terbentuk. Jadi saya mengambil candle range theory yang ini, dan di sini pun dia sudah masuk POE kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk entryan berikutnya, ya setelah saya entry sell di situ, nah dia menyentuh area key level di sini, ya di sini, di area sini, ya. Di sini pun kita bisa open posisi B dengan konfirmasi, pasti ada di area sini, konfirmasinya pasti ada. Dan saya kemarin itu kalau tidak salah ada ya entryan di sini ya, lupa saya. Oke. Dan market akhirnya mengambil di area sini ya, mengambil liquidity ini. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu ya biar terlihat jelas. Nah, akhirnya dia mengambil liquidity di area sini. Ini juga termasuk ini yang kita bilang tadi sebagai candle range-nya, ya bisa itu sebagai liquidity-nya. Ya, itu sebagai liquidity-nya. Tinggal kita mencari POE-nya. Nah, kemarin saya sebenarnya sudah menandai POE-nya, tapi dia tidak sampai. Jadi untuk sell di sini saya tidak dapat. Ya sudah, jika tidak dapat, ya kita tidak entry. Ya, jadi di sini setelah dia mengambil range-nya hit ini, ya kita tidak open posisi sell karena dia tidak mengambil POE kita. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kenapa semalam itu saya entry di area sini ya, di akhir live video TikTok saya ada dua entry, dan pertama entry agresif ya, dan entry limit. Ya, karena dia jika kita lihat di sini, nah coba dilihat lagi ya supaya lebih jelas lagi. Bentar. Nah, di sini dia sudah masuk area key levelnya ya, yaitu sebuah support di time frame H1 ini. Nah, ini kita bisa menandainya. Nah, setelah kita menandai key levelnya, kita juga wajib menandai sebuah liquidity di atasnya ya, yang wajib diambil. Setelah dia mengambil liquidity-nya, maka kita bisa open posisi B, apalagi dia menyentuh POE-nya ya. Kita bisa open posisi B dengan agresif. Ya, nah di sini market menyentuh POE-nya. Nah, saya langsung ganti time frame. Yang semalam itu saya langsung ganti time frame. Padahal di situ tidak ada candle CRT ya. Karena saya menunggu mulai dari jam 9 ya, jam 9 malam itu tidak ada candle CRT yang mendukung. Jadi saya tidak mengacu pada candle CRT. Tapi di sini saya melihat ya, di sini ada sebuah low yang mampu di break ya. Dan kemudian di area sini, di saat dia melakukan penurunan itu sangat impulsif sampai menimbulkan ini ya, menimbulkan sebuah fair value gap di sini. Ya, ini adalah area entry kita. Ya, jadi dia menimbulkan gap di sini. Nah, semalam saya juga ada entry di situ, dan entry agresif saya itu berada di area sini ya. Maka sudah buru naik yang semalam itu di akhir video live TikTok saya ya. Saya entry itu di area sini ya, di area sini. Kemudian SL saya taruh di sini ya. Ini sebenarnya masih kurang kuat ya untuk kita entry, karena konfirmasinya saya hanya mengandalkan pertama itu dia sudah mengambil atau menyentuh POE, yang kedua dia ada impulsif penurunan ya. Ini di jam-jam 11 malam ya, di jam 11 malam. Saya menunggu mulai dari jam 9, jam 10 saya tunggu, tapi belum ada indikasi market melakukan kenaikan. Jadi saya ketemu di time frame di jam 11 malamnya itu ya. Nah, seperti ini. Saya taruh SL-nya di area sini. Kemudian untuk take profit pertamanya ya, untuk take profit pertamanya itu saya mengambil, bentar ya, di time frame M15 kalau tidak salah. Nah, di sini ya. Di sini saya mengambil sebuah liquidity. Nah, ini sebagai liquidity-nya. Kita bisa mengambil di area sini untuk take profit. Ya, karena itu sebuah gap. Ya, gap ini sebagai liquidity. Nah, kita bisa mengambil take profit di area situ. Nah, seperti ini. Jadi di sini jika kita lihat di time frame M5 ya, di time frame M5 market itu sudah membuat CISD lagi di sini ya. Nah, ini memperkuat kita untuk konfirmasi market melakukan kenaikan. Sebenarnya kita juga bisa entry di area CSD di time frame M5 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang kemarin saya entry dan akhirnya take profit. Ya.
Oke, mudah-mudahan di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Jadi kita pertama ya sesuai rules yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya itu saya ada rules, yaitu ini mana kemarin itu. Nah ini ya, saya buatkan rulesnya ini buat sahabat-sahabat trading analisa pecinta CRT ya. Pertama wajib tandai key levelnya di HTF ya, bisa SNR, order block, OCL, fair value gap, swing high ataupun swing low ya. Itu pertama-tama yang wajib dilakukan. Kemudian kita mencari candle range teorinya. Candle range teori ini terjadi sebelum dia masuk area key level, itu jauh lebih bagus. Nah setelah dia sweep dan masuk di area key level ini, baru kita bisa menunggu konfirmasi, yaitu di rules nomor 3 ini, yaitu entry konfirmasi di ATF. Bisa ada CISD ya, order block, fair value gap, dan breaker block itu juga bisa ya. Jadi seperti itu. Ini lebih aman, ini saya bikinkan supaya lebih aman itu jika entry ada konfirmasinya. Tapi juga dilihat waktu atau jamnya ya. Jamnya itu ada formasi jam 159 ya, itu biasanya formasi candle H4 ya. Jadi kita menunggu 4 jam sekali. Tapi saya kemarin itu sebelum tadi malam ya, sebelum jam 9 ya, jam 9 itu saya sudah memantau market, tapi ketemunya di jam 11 ya. Ketemu entry saya itu di jam 11 di area-area sini. Di area-area sini itu saya ketemu di jam 11 malam ya. Kalau di sini kan jam 10 ya. Kalau di waktu Indonesia itu jam 11 malam itu. Nah, bagaimana untuk market yang sekarang? Nah, jika kita lihat di penurunan yang sekarang ini ya. Di sini dia masih belum menyentuh area POE ya. Dia sudah melakukan penurunan. Nah, menurut saya ini masih ada kemungkinan nanti market akan melakukan kenaikan lagi ya. Jadi kita perlu tahu kenapa dia sampai naik di area sini. Apakah dia masuk POE atau P level ya, dan juga seperti ini, apakah ini dia masuk POE ya, sehingga market itu melakukan penurunan. Nah itu wajib kita tahu penyebabnya itu apa ya. Jadi seperti itu. Yang jelas di sini yang kemarin, apakah ini SNR ini ya, support ini juga termasuk sebagai penyebabnya ya. Bisa saja ini sebagai penyebab market itu melakukan penurunan ya. Support ini menjadi SBR ya, support become resisten. Jadi seperti itu di sini. Makanya ini menjadi kuat ya, support ini menjadi resisten ini menjadi kuat, sehingga penurunannya sangat tajam yang semalam itu. Nah sekarang di penurunan ini dia hanya di shadow-shadownya saja. Apakah ini akan langsung terus melakukan penurunan sampai break ini? Kalau menurut saya ya, untuk analisa saya ini masih belum kuat untuk dia menembus ini, menembus support ini masih belum kuat, karena dia belum berada di area POE ya. Jika dia mampu mengambil liquidity ini dan berada di area-area POE nanti ya, itu bisa saja ya, bisa saja dia langsung turun. Tapi untuk sementara ini market menurut saya masih ada indikasi kenaikan, karena ini masih belum berada di area POE. Tinggal kita menandainya untuk jika kita mau melakukan open posisi bear ya. Pertama bisa menandai area SND ya, seperti demand seperti ini ya, kita tandai. Oke, di sini juga ada sebuah support ya. Sebentar, ini juga sebuah support. Jadi kita bisa menandai area-area ini. Jika dia nanti sudah masuk area ini, apakah ada konfirmasi B? Jika ada ya, kita bisa open posisi B nya ya. Dan di sini juga ada sebuah OCL ya, OCL. Tinggal nunggu jamnya saja ya, menunggu jamnya sampai mana dia nanti melakukan penurunan. Di sini di 1 jam ini masih kurang 25 menit lagi ya, dia close. Nah menurut saya ini nanti jika dia close ya, dia close candle dan masih di atas swing low ini, kita sebenarnya bisa entry ya di bawah dari swing low yang ini, biarkan dia membuat candle CRT ya. Jadi saya berharap candle ini nanti candle CRT nya ya, candle ini candle CRT nya. Tinggal 25 menit lagi ini ya, tinggal 25 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah candle range teorinya ini ya. Nah, di sini ada sebuah key level
ya. Nah, setidaknya dia nanti jika melakukan penurunan, ya biarkan dia sweep TL-nya ini. Jika dia tidak sweep keburu naik ya sudah, ya. Berarti range teorinya itu berarti yang ini, candle yang ini. Tapi saya biasanya itu memakai candle yang terbaru ya untuk range teorinya. Dan untuk targetnya bisa diinduk dari candle range teori sebelumnya. Ya, ini termasuk induknya ya, karena di sini masih sejajar ya. Ini masih sejajar, bisa dikatakan ini sebagai range teori induknya ya. Jadi untuk take profitnya nanti kita bisa mengambil ya, untuk take profitnya kita bisa mengambil di sini terlebih dahulu ya, di sini terlebih dahulu untuk take profitnya. Kenapa? Karena di sini juga ada sebuah pengiriman harga sell ini ya. Nah, ini tepat ya. Jadi kita pantau di sini, nanti bisa saja market akan memantul ya. Itu artinya jika dia nanti di area sini dia memantul melakukan penurunan, maka kita bisa menandai ya, ini menandai sebuah resisten berikutnya ya. Kita tandai di area situ. Di sini juga ada sebuah OJL ya, ini meskipun sudah diambil ya tidak apa-apa kita tandai, tapi biasanya OJL yang sudah diambil seperti itu mudah ditembus ya. Coba saya lihat di time frame H4 nya. Nah, di H4 nya seperti ini ya. Sayang sekali ya, di sini pembentukannya hanya shadow, jadi resisten ini juga rawan ya. Jika nanti dia melakukan penurunan ini juga rawan akan di break ya, akan rawan di break. Ini masih 1 jam lagi. Nah, jika 1 jam ini nanti ya, ini kan masih 1 jam ya, coba perhatikan, ini kan masih 1 jam untuk penutupan candle di time frame H4. Sedangkan di time frame H1, di H1 ini 21 menit lagi. Nah, jika di candle berikutnya ini nanti ya, di candle berikutnya ini nanti dia hanya sweep ya, sweep kemudian melakukan kenaikan. Dalam 1 jamnya ini dia melakukan kenaikan ya, terus melakukan kenaikan di time frame H4 ini. Bisa jadi jika ini nanti ya, ini nanti close, kemudian di 1 jamnya itu dia melakukan kenaikan. Nah, ini bisa menjadi candle CRT. Targetnya nanti bisa di atas ini ya, candle yang ini ya, target kita nanti ya, karena di sini masih belum menyentuh OCL atau key level ya, masih belum menyentuh area key level. Jadi kita perlu menyelaraskan waktu ya. Di time frame H1 dia kurang 20 menit ya. Di time frame M15 bagaimana? Di time frame M15 berarti kita butuh candle 2 ya, 2 candle, karena 15 menit ya, 1 candle setengah lah ya. Nah, ini jadi kita menunggu dia sweep ya, biarkan dia masuk. Jika ini candlenya nanti kuat turun ya, kita tunggu lagi. Jika shadownya ini terlalu panjang ya, itu juga kurang bagus, untuk range low-nya itu kurang bagus ya. Jadi kita tunggu ini nanti ya. Di sini masih 4 menit lagi ya, jadi kita menunggu candle keduanya ya. Candle keduanya seperti apa nanti ya, dan candle yang ini yang tutup ini nanti seperti apa. Menurut saya ini jika nanti sweep ini bisa saja naik ya, karena ini jika kita lihat ini sudah mulai lemah ya, sudah mulai lemah. Di sini dia membuat sebuah liquidity ya. Itu sebenarnya tadi ya, untuk take profit nanti jangan mengambil jauh-jauh. Semisal ini ya, semisal kita entry di time frame M1, karena sekarang gold itu sangat besar ya, pergerakannya 1 candle itu sangat besar. Semisal di sini nanti dia ada CRT ya, lalu sweep. Nah, kita bisa open posisi B, kemudian untuk take profitnya ya, semisal di sini dah ya, semisal ini hanya gambaran sedikit ya, semisal dia di sini, kemudian take profit kita itu di area yang kita tandai tadi ya. Di sini banyak sekali area-area liquidity ya, ini liquidity yang sangat besar ya. Jadi untuk take profitnya kita bisa menyapu liquidity itu, nah sampai atas ini. Nah, ini sudah sangat besar ya. Semisal di sini nanti ada konfirmasi B, itu sangat besar ini ya, di harga 4197 sampai 4211. Nah, ada berapa pips? Ada 100 pips lebih ya, ada 120 pips ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini untuk penjelasannya bisa paham ya. Jika kurang paham coba di ulang-ulang kembali ya. Dan untuk tambahan lagi, jika kita ingin open posisi B, usahakan ya
buy atau sell ya, usahakan di time frame M5 ini ya dia membentuk sebuah base ataupun SND ya, semisal kayak ini yang kemarin ya, semisal inilah saya berikan contoh. Nah di sini ada base yang terdekat. Nah ini sebenarnya jika ada base seperti ini kita bisa tunggu siap-siap untuk open posisi buy ya, tinggal dia masuk di area misal POE, area SND seperti ini ya, kemudian kita bisa open posisi buy. Nah kemudian setelah dia break base nya ini menjadi breaker block atau status pengiriman buy atau CISD, maka ini menjadi konfirmasi yang sangat valid untuk market melakukan kenaikan ya. Jadi kita tunggu di sini, biarkan dia membuat base terlebih dahulu ya, seumpama dia naik ya, kemudian dia turun lagi, biarkan dia membuat SND, lalu ada impulsif penurunan, baru nanti kita bisa open posisi buy jika ada base di area sini ya. Oke, demikian tambahannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kurang paham, saya mohon maaf. Ini sifatnya edukasi. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.